apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Kita tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus berdoa. Walaupun kita semua di rumah aja, jangan lupa untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita siapkan hati dan telinga kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, marilah kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu, Kau telah memberkati kami ya Bapa. Kembali di ibadah online sekolah minggu ya Bapa, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah online sekolah minggu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, puji Tuhan, amin.
pujian tadi katakan apa? Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Termasuk kalau kita dalam bahaya, Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong kita. Nah asalkan ada satu yang dipingini Tuhan Yesus dari kita. Apa itu? Coba apa? Itu adalah ketaatan. Tuhan Yesus ingin kita supaya taat sama perintahnya. Sama firman Tuhan juga. Nah seperti satu tokoh Alkitab, adik-adik ingat gak siapa? Satu tokoh Alkitab yang taat sama perintah Tuhan dan akhirnya ia dilindungi dari bahaya. Ayo adik-adik ingat gak siapa namanya? Ya dia adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Akhirnya Nabi Nuh taat sama perintah Tuhan. Sehingga Nabi Nuh dan keluarganya selamat dari bencana air bah. Yuk kita nyanyikan pujian ini, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bara. Sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah adik-adik, sebentar tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur
Adik-adik, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami tadi bisa berkenan di hati-Mu dan bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu bisa tertanam di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Gimana kabar kalian sekarang? Sehat ya? Puji Tuhan. Keadaan apapun juga kita saat ini, tetap kita bersyukur, tetap kita bersukacita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah, kali ini Bu Ana akan bercerita seorang tokoh Alkitab. Nah, tentunya kalian tahu tak siapa? Ya, Nabi Nuh. Ayo kita buka dulu baca dulu ayatnya ya. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 7a. Ayo kita baca sama-sama ya. Kalau mungkin ada Alkitab di dekatnya boleh dibuka. Ayo kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 7a. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kita baca sekali lagi ya. Ibrani 11 ayat 7a. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, kalian pasti sering dengar cerita tentang Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh ini adalah seorang bapak yang takut akan Tuhan. Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan dia taat. Nah, Bapak Nuh ini punya 3 orang anak. Siapa tahu? Siapa nama anaknya? Ayo coba tebak. Ya betul. Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Bapak Nuh ini punya 3 orang anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Keadaan manusia pada zaman Bapak Nuh ini, manusia jahat di mata Tuhan. Mereka hidup di dalam kekerasan. Mereka hidup tidak sesuai firman Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberitahukan rencananya kepada Bapak Nuh. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Nuh untuk membuat kapal. Nah, kalau di firman Tuhan dikatakan bahtera. Bahtera artinya juga kapal. Nah, panjangnya dikatakan di firman Tuhan 300 hasta. 300 hasta itu perkiraannya kira-kira sepanjangnya 150 meter. Coba kalian bayangkan, kalau Bu Ana ini tingginya kira-kira 150 meter. 150 cm, bukan meter, 150 cm, 1,5 meter. Nah, kalau kapalnya Nuh ini panjangnya 150 meter. Wah, besar sekali ya. Berarti berapa kali tingginya Bu Ana? 10 kali tingginya Bu Ana. Panjangnya segitu. Nah, besar sekali. Nah, akhirnya dengan taat Nuh membuat kapal itu. Nah, pada waktu Nuh membuat kapal ini banyak olok-olokan dari tetangga-tetangganya. Kenapa kok diolok? Iya, soalnya Nuh ini tinggalnya di padang gurun. Padang gurun kan tidak ada air, pasir semua, panas. Tapi kenapa Nuh membuat kapal? Yaitu diolok-olok, diguyu-guyu ya, tahu diguyu-guyu ya? Semua tertawa. Wah, Nuh ini gimana? Panas-panas gini kok buat kapal. Buat apa kapal? Tapi Nuh dengan taat. Dia percaya apa yang diperintahkan Tuhan itu benar. Nah, dengan taat, dengan rajin, dia membuat kapal itu. Nah, setelah kapal itu selesai, Tuhan perintahkan supaya Nuh, istrinya, dan 3 orang anaknya, siapa tadi namanya? Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Juga 3 menantunya masuk ke dalam kapal.
Nah, bukan hanya itu saja. Tuhan perintahkan apa? Binatang-binatang yang ada dicari sepasang-sepasang. Semua dimasukkan, semua masuk ke dalam kapal. Nah, mulai masuk ke dalam kapal. Nah, setelah semuanya masuk, akhirnya siapa yang menutup pintu? Yang menutup pintu Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang menutup pintu, sudah tidak ada yang bisa buka. Nah, Nuh dan keluarganya dan semua binatang-binatang sudah ada di dalam kapal itu. Nah, terus akhirnya besoknya mulai kelihatan mendung. Nah, kembali rintik-rintik hujan. Terus tambah lebat, tambah deres. Nah, akhirnya sehari, 2 hari. Nah, terus sampai hujan ini selama 40 hari, 40 malam. Tidak berhenti. Coba kalian bayangkan, kalau sekarang hujan sehari semalam, coba mesti banjir. Nah, 2 hari tambah banjir, 3 hari tambah banjir. Nah, itu juga seperti itu. Tambah hari tambah tinggi banjirnya. Semakin naik. Pohon kelihatannya tinggal atasnya. Lama-lama pohonnya tidak kelihatan. Oh, masih kelihatan gunung. Gunungnya masih kelihatan, atasnya lincipnya. Ternyata besoknya sudah tidak kelihatan lagi. Tapi Nuh dan keluarganya gimana? Mereka aman di dalam kapal itu. Kapal ini semakin tinggi dengan mengikuti air itu. Kapal ini terus mendayung ke sana kemari. Sedangkan semuanya tergenang oleh air. Semuanya nggak ada yang hidup. Gimana dengan orang-orang yang jahat tadi? Tetangga-tetangganya Nuh, orang-orang di sekitarnya. Ya tentu saja mereka semuanya mati. Karena apa? Mereka hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Tetapi Nuh, orang yang taat bersama keluarganya, gimana? Mereka aman, mereka selamat di dalam bahtera itu, di dalam kapal itu. Nah, setelah 40 hari, 40 malam, mulai hujannya reda. Tapi semuanya masih tergenang air. Nuh sudah lihat di luar, sudah tidak ada hujan lagi. Tetapi Nuh dan keluarganya belum keluar karena airnya belum surut. Masih dilihat, masih menggenang air. Nah, terus akhirnya dilihat terus, tambah hari, tambah surut. Akhirnya Nuh menerbangkan 1 ekor merpati. Akhirnya merpatinya kembali dengan membawa pucuknya daun. Nah, berarti kalau sudah merpatinya sudah kembali membawa pucuknya daun, berarti di luar sudah ada kehidupan. Di luar sudah ada tanaman yang mulai tumbuh. Akhirnya Nuh dan keluarganya mulai keluar. Nah, pada waktu Nuh keluar, apa yang dilakukan Nuh? Nuh mulai membuat mezbah sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai, melindungi keluarganya. Dan tidak hanya itu, ketika Nuh mengadakan mezbah bersama keluarganya, Tuhan mulai membuat sesuatu yang indah di langit. Apa itu? Yaitu pelangi. Sebagai tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air banjir yang besar itu lagi. Nah, contoh buat kita, Bapak Nuh ini adalah orang yang taat. Kalau kalian mau taat, saya taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Wujudnya apa kalau kalian taat kepada Tuhan? Nah, kalau kalian anak-anak, wujudkan taat kalian kepada Tuhan dengan apa? Dengan taat kepada orang tua, dengan taat kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Karena orang tua, Bapak Ibu guru di sekolah adalah wakil Tuhan di dunia untuk membimbing kita. Anak-anak, supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut, anak-anak yang takut Tuhan. Tuhan pakai mereka, Tuhan pakai orang tua kita, Tuhan pakai Bapak guru kita untuk membimbing kita. Oleh sebab itu wujudkan ketaatan kalian kepada Tuhan lewat taat kepada orang tua kalian, lewat taat kepada Bapak Ibu guru. Bu Ana percaya kalau kalian menjadi anak yang taat, Tuhan pasti memberkati kalian dengan berkat-berkat. Kalau anak sekolah pasti dikasih Tuhan berkat kepandaian. Puji Tuhan. Bu Ana akhiri firman Tuhan sore saat ini. Kita angkat pujian TAAT taat. TAAT
Mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Kami mau belajar taat kepada Engkau ya Tuhan. Dengan kami tunjukkan ketaatan kami kepada orang tua kami, ketaatan kami kepada Bapak Ibu Guru. Karena kami percaya lewat mereka membimbing kami, mendidik kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati anak-anak dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun juga saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai mereka, Tuhan Yesus menolong mereka, bahkan Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua mereka. Kami percaya bahwa penyertaan, perlindungan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah online kami saat ini. Dan segala puji syukur kemuliaan hanya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.